Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman website di praktikum pemrograman website lanjut di acara 7, yang di mana, secara umum pada acara ini website yang dilakukan, pemrograman website yang dilakukan itu adalah mengenai, penambahan atribut gambar di fitur-fitur yang kita tambahkan pada website Peta. Tidak hanya menambahkan, namun juga kita dapat melakukan, eee, presentasi dari gambar tersebut untuk ditampilkan pada pop-up atribut milik masing-masing fitur. Nah, eee, langkah pertama yang perlu dilakukan dalam penambahan atribut gambar ini adalah dengan membuat migrasi tabel berupa add column image, di mana di sini itu adalah, difungsikan untuk membuat field baru pada database Laravel. Karena sebelumnya database Laravel itu hanya berisi, ID, nama objek, deskripsi, geometri, updated add, created add, maka sekarang akan ditambahkan atribut baru, maka field-nya pun juga ditambahkan yang baru. Nah, di sini, dilakukan migrasi dengan nama add column image, dan di dalamnya itu dibuat 2 function, yang di mana dia itu ada function up dan juga function down. Dan function up ini fungsinya adalah untuk, mengakses secara langsung ke database, dan function down itu adalah untuk mengembalikan atau menghapus apa yang dilakukan di function up-nya. Di sini, eee, dideklarasikan di masing-masing tabel yang saya buat, di mana ada tabel points, tabel polylines, dan juga polygons, dengan nama field baru yaitu image. Dan di, function down-nya pun saya juga membuat deklarasi yang sama. Nah, langkah selanjutnya yang saya lakukan setelah melakukan pembuatan field baru pada database Laravel, itu terdapat pada indeks. Jadi, karena wadah dari, atribut yang akan kita tambahkan itu sudah ada, sudah tersedia dengan adanya field image tadi, maka sekarang, langkah selanjutnya yang perlu saya lakukan itu adalah menambahkan, formulirnya. Jadi karena di form itu hanya tersedia 3 atribut sebelumnya, maka sekarang saya akan menambahkan form baru berupa form image-nya, agar, pengguna website dapat menambahkan gambarnya di kolom form gambar tersebut. Nah, untuk penambahan gambarnya sendiri, untuk penambahan formulir gambar itu terletak pada, masing-masing fiturnya, deklarasi fitur. Nah, di sini ada di bagian modelnya, model create point di sini yang pertama, itu ada di bagian paling terakhir. Jadi di sini, di bawahnya geometri itu ditambahkan formnya, di sini, eee, dengan ID image point. Itu fungsinya adalah untuk membedakan ID antara image point, image polyline, dan juga image polygon. Makanya di sini, saya juga menambahkan di bagian polyline, di bawah ini ada image juga, image polyline di bagian sini sudah dideklarasikan, dan juga di polygon pun sudah deklarasikan di bagian sini. Nah, kemudian apabila dia itu sudah, eee, ditambahkan, apabila si kolom dari form ini sudah ditambahkan, maka sekarang adalah, langkah selanjutnya itu adalah dengan membuat fungsi untuk menangkap data yang, data khususnya data gambar yang telah kita tambahkan gitu. Nah, untuk menangkap data tersebut, itu kita perlu menambahkan di bagian action-nya, di sini, itu, yang semula itu dia hanya method post, selanjutnya adalah kita tambahkan dengan type multipart form data. Nah, jadi dia itu fungsinya adalah untuk, menangkap data yang telah kita tambahkan, khususnya data gambar yang telah kita tambahkan di formulir, di kolom formulir, image tersebut. Nah, tidak hanya di bagian poin, di polylines juga saya buat di bagian sini, dan di polygon pun juga dideklarasikan di bagian sini. Nah, selanjutnya
langkah selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah di bagian controller. Nah, untuk di controller sendiri itu di bagian controller sendiri, dia sebelumnya data yang tertangkap tadi itu belum dapat jadi itu belum terbaca di API. Maka dari itu kita perlu mendeklarasikan data gambar tersebut untuk dapat terbaca atau terpanggil di API. Nah, untuk mewujudkan itu maka kita mendeklarasikannya di bagian controller. Di point controller, polygon controller, dan juga polyline controller, dan di bagian indeksnya. Jadi di function indeksnya itu ditambahkan deklarasi ini, image di sini, sehingga nanti dia itu akan dapat terpanggil ke API. Nah, selain pada controller, juga perlu dideklarasikan di bagian modalnya, supaya dia dapat terbaca oleh API, yang API tersebut bisa kita cek melalui GeoJSON. Jadi dia itu akan terekam sebagai data gambar di dalam bentuk JSON. Nah, di sini sudah dipanggil juga di bagian poin. Nah, sama halnya dengan di titik, di polygon pun juga dilakukan pemanggilan image pada API, polyline pun juga sama, dan di modalnya pun juga sama bagian polygon dan juga polyline. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya itu adalah untuk menampilkan API tersebut, API yang masih dalam GeoJSON tersebut ke dalam websitenya. Jadi websitenya tersebut akan dapat benar-benar menampilkan pop-up gambarnya. Nah, hal seperti itu dilakukan deklarasi di bagian indeks. Di bagian bawah di sini ada GeoJSON-nya. Nah, di GeoJSON ini karena dia itu berkaitan dengan tampilan petanya, tampilan websitenya, maka yang harus kita lakukan itu adalah mengubah GeoJSON tersebut dengan menggunakan Bootstrap. Nah, penggunaan Bootstrap-nya itu di sini adalah yang image thumbnail, sehingga dia itu akan mengambil data dari folder storage. Jadi diambil data tersebut di folder storage, folder images di dalam folder storage. Nah, pembuatan folder image ini dan storage ini itu nantinya terdapat di bagian controller. Nah, sebelumnya saya akan jelaskan yang GeoJSON dulu. Di sini sudah ada yang di point, juga sudah dideklarasikan dengan menggunakan Bootstrap, lalu di Polyline juga, dan di Polygon pun juga sama. Nah, itu dia akan memanggil data-data gambar yang telah diinput dan tersimpan di folder image di dalam folder storage. Sehingga nanti dia akan baru dapat muncul di website. Nah, selanjutnya di bagian controller juga, di sini di bawah dijelaskan tentang validasi data. Nah, jadi data-data yang ditambahkan ke dalam formulir itu akan tervalidasi apabila di sini ada syarat-syaratnya. Yang pertama, name-nya required. Jadi, name-nya itu harus diisi, geometrinya juga harus diisi. Kemudian di sini ada gambar, di mana gambar itu memiliki syarat berupa format data. MIMES itu format data, ada JPG, JPEG, PNG, TIFF, dan juga GIF. Selain MIMES-nya, syarat lainnya di image itu ada maksimum datanya. Jadi besar data maksimal yang dapat di-upload itu adalah sebesar 10 MB. Jadi dia itu deklarasinya dalam bentuk kilobyte, maka di sini tulisannya adalah 10.000. Lalu di sini diterangkan juga apa yang akan terjadi apabila si data yang diinput itu tidak sesuai dengan syarat validasi data. Maka di image MIMES itu akan menampilkan tulisan berupa tulisan seperti ini. Jadi data gambar itu harus berupa tipe JPG, JPEG, PNG, TIFF, dan GIF. Dan sama halnya dengan tipe data, di Max pun juga sama, harus tidak boleh lebih dari 10 MB. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa di sini ada create folder images.
Di mana, pembuatan folder ini itu folder directory ini itu difungsikan untuk menyimpan gambar-gambar yang telah di-input di website. Jadi semua gambar yang di-input di website itu masuk ke dalam storage images seperti yang ada di sini. Jadi di sini saya sebelumnya sudah mencoba di website dan tersimpan di sini semua untuk kemudian dapat dipanggilkan ke pop-up masing-masing fitur. Di sini juga ada upload image, di mana dia itu untuk mengakses file. Jadi, di formulir tersebut ada choose file. Nah, di situ fungsinya dituliskan di bagian upload image ini. Sama halnya dengan poin di bagian titik, di Polygon controller pun juga dideklarasikan hal yang sama, di polyline pun juga sama. Nah, jadi, sekian dari penjelasan skripnya, saya akan lanjut ke demonstrasi website-nya. Di sini, saya akan mulai dari titik dulu. Di sini titik yang akan saya tambahkan mungkin di kedai suruh. Ini saya akan tambahkan gambar. Nah, di sini apabila berhasil, maka dia akan tertulis seperti ini. Dan kita dapat melihat data gambarnya di sini. Sudah tertampil juga gambarnya. Kemudian di database-nya pun sudah terekam. Nah, di sini sudah ada. Dan ada gambarnya juga di bagian sini. Lalu selanjutnya saya akan mencoba demonstrasikan poligon dan juga garis. Nah, di sini juga sudah berhasil. Bisa dilihat juga gambarnya di sini sudah muncul. Dan sekarang yang terakhir itu adalah garis. Nah, bisa dilihat di sini sudah berhasil dan data gambar yang saya tambahkan itu formatnya PNG, maka dia didukung di sini, jadi dia bisa tersimpan. Ini juga bisa sudah muncul, dan di The Beaver-nya pun sudah ada. Nah, ini kali oval. Lalu di sini ada polygons-nya. Di sini pangkalan udara. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.